Tahun 1941, Pearl Harbor diluluh lantakkan oleh Jepang, memberi kecacatan pada keseluruhan armada Amerika di Pasifik. Dan 10 jam sesudah penyerangan laut ini, giliran Filipina menjadi korban Jepang, mematok jalan Jepang untuk menguasai Asia Tenggara dan Indochina. 10.000 tentara Amerika ditambah dengan 60.000 pasukan Filipina terpaksa mundur ke Semenanjung Bataan. Dan anehnya, Presiden Amerika kala itu yaitu Roosevelt memutuskan untuk lebih fokus ke Eropa dan menekan Nazi Jerman. Meskipun strategi ini ada benarnya, namun otomatis membiarkan mereka yang berada di Semenanjung Bataan terjebak, memaksa tentara Amerika dan Filipina mau tak mau menyerah pada pasukan Kekaisaran Nippon. Dan tanpa adanya fasilitas dan akomodasi yang memadai untuk menampung 70.000 tawanan perang ini, Jepang memutuskan untuk menggiring mereka terpecah dalam kem-kem tawanan yang berbeda melalui marching panjang sejauh 100 km. Marching maut yang mengambil 15.000 nyawa tawanan. Barulah pada tahun 1944, di fase akhir Perang Dunia ini, Jepang mulai kewalahan dengan determinasi sekutu yang mengalahkan mereka di berbagai garis depan di Pasifik. Dan tanggal 1 Agustus 1944, Kementerian Pertahanan Jepang merilis peraturan yang mendikte jika target mereka ialah dengan tidak mengampuni siapapun yang kabur dan membunuh tawanan tanpa meninggalkan jejak apapun. Pemandangan seperti inilah yang akan kita lihat di kem tawanan Palawan, di mana para tawanan ini dipaksa memasuki bunker-bunker di bawah putih pasir pantai hanya untuk dibakar hidup-hidup. Dan The Great Raid ini bercerita tentang 5 hari penyelamatan tawanan perang dari cengkrama tentara Jepang. Hari pertama tertanggal 27 Januari, pasukan ke-6 Amerika dengan 250.000 tentaranya mendarat di Teluk Lingayen, Luzon, Filipina, melakukan serangan final terhadap Jepang. Menempatkan kita bertemu dengan Kapten Prince dari Batalion Ranger ke-6 yang membawa kita sekaligus bertemu dengan Letnan Kolonel Henry Mucci yang di sisi ini bertugas untuk menjalankan eksperimennya dengan melatih serdadu-serdadu muda tak berbakat menjadi sebuah pasukan elit yang mematikan. Tapi meski sudah berlatih berbulan-bulan, mereka belum pernah terlibat pertempuran yang sesungguhnya. Hingga akhirnya Letkol Mucci ini masuk ke kantor batalion dan bertemu dengan Mayor Lapham yang menerangkan padanya jika 8 km dari tangsi mereka ialah sebuah kem tawanan perang yang menahan 500 serdadu sekutu. Dan menurut intel dari Mayor Lapham, Jepang lebih memilih membunuh mereka daripada melepaskan mereka meski sudah hampir kalah dalam perang dunia ini. Dan karena Jenderal Kruger sedang mempersiapkan pertempuran melawan 30.000 tentara Jepang di medan yang lain, Letkol Mucci pun diinstruksikan untuk segera membuat rencana mengenai penyelamatan tawanan dalam kem ini. Dan rantai komando pula yang membuat Mucci akhirnya menyerahkan penyusunan rencana pamungkas ini pada Kapten Prince. Kita beralih ke pemandangan di kem Cabanatuan. Mayor Gibson terlihat menjahit seragamnya hingga salah seorang kawan memberinya buah untuk dimakan. Dan dirinya berkata jika doi sedang sakit, hingga satu kawan lagi mengungkapkan tentang sudah mendaratnya pasukan ke-6 Amerika. Sebuah harapan positif bagi moral para tawanan. Balik ke pesisir, maka dirangkumlah sebuah rencana yang mirip misi bunuh diri ini siang ini juga. Intel dibeberkan jika dalam kem ini penjaganya berjumlah 200 orang dengan kemungkinan tambahan 9.000 pasukan dari kota Cabanatuan yang berjarak 6 km dari kem. Sedangkan pemandangan dari kem tawanan lagi, seorang serdadu bernama Hewitt telah ditangkap karena percobaan melarikan diri. Dirinya menjadi display masokistik bagaimana serdadu Nippon memperlakukan mereka, menghina mereka semua bahwa ini karena kepengecutan mereka yang menyerah dalam perang. Karena bagi Jepang, hanya ada 2 hal dalam perang, menang atau mati. Sementara di kota Cabanatuan, dalam pasar ini Mayor Gibson menyuap penjaga dan menghubungi kontaknya bernama Mina, seorang perempuan yang selama ini telah membantu pasukan Amerika dengan makanan dan obat-obatan. Kita pun menuju jauh ke Manila,
Kota yang selama ini disebut sebagai Mutiara Oriental ini sedemikian pedih kondisinya ketika diinvasi Jepang dengan sistem otoriter yang kejam dan tak demokratis, membuat rakyat lokal lebih memihak ke pasukan Amerika dan banyak terbentuk satuan-satuan pemberontak di sana. Seperti pada saat ini, Mina bertemu dengan pimpinan gerakan bawah tanah yaitu Margaret dan membicarakan bagaimana mereka tetap harus membantu menyuplai para tawanan Amerika tanpa harus ketahuan pihak Jepang. Sedangkan di tangsi Amerika, briefing di pagi ini diberikan langsung oleh Letkol Muchi bahwa misi mematikan yang pantas dijalankan oleh Ranger telah Kempetai yang memiliki kesadisan dan kekejaman yang setara SS. Mayat pertama yang memperingatkan Mayor Gibson dan Kapten Redding untuk membungkus santun pada para penjaga baru ini. Beberapa saat kemudian sebagai pangkat tertinggi, Mayor Gibson melapor pada Mayor Nagai, yang mana Mayor Nagai segera menginterogasi Gibson atas misi-misinya di masa lalu dan tentang bagaimana isu atas sudah masuknya pasukan Jenderal Douglas MacArthur di pesisir Luzon yang akan segera melibas pendudukan Jepang di Filipina. Mayor Nagai menjanjikan jika segala manajemen operasional di camp ini berjalan lancar, maka tawanan akan diperlakukan dengan baik. Namun jika tidak, Kempetai akan membunuh 10 orang untuk setiap satu tawanan yang mencoba kabur. 10 orang, sambil menawarkan sebutir quinine atau pil kina untuk malaria Mayor Gibson yang tampak semakin parah. Di Manila, dalam sebuah rumah sakit, Margaret yang juga bekerja sebagai suster di rumah sakit ini mencoba menyelundupkan pil kina dari farmasinya, tapi ketika dirinya keluar, Kempetai sudah masuk. Di lapangan ini, suster yang dipaksa menjadi informan ini langsung menunjuk siapa-siapa yang selama ini bekerja sama dengan Amerika hingga Margaret, selamat hari ini. Hari ketiga, 29 Januari. Malaria Mayor Gibson pada puncaknya membuatnya menggigil dalam demam tingginya dan saat ini nyawanya hanya berumur 3 atau 4 hari lagi tanpa pil kina.
Kapten Redding berusaha menghiburnya dengan mengatakan jika wanita yang dikasihinya yaitu Margaret akan segera menemuinya di Manila dan dirinya harus bisa menaklukkan malaria ini. Tapi Mayor Gibson lebih mementingkan keselamatan semua bawahannya dan memperingatkan untuk tetap di tempat sampai mereka benar-benar dibebaskan dan melarang semua yang mencoba untuk kabur. Sementara di pusat Manila, Margaret menemui Mina dan bertukar intelijen, mengatakan bahwa kawan mereka, suster bernama Cora, sudah ditembak oleh Kempetai. Dan sialnya lagi, saat ini Mina sedang dibuntuti oleh seseorang. Tapi Margaret juga tak tahu seorang Jepang mengamatinya selama ini. Di pihak Letkol Muchi dan Kapten Prince, progres semakin nampak saat mereka sudah di pinggir desa Balinkarin yang sudah tinggal reruntuhannya saja. Scout segera diedarkan mempenetrasi sisa-sisa desa ini. Letkol Muchi akhirnya bertemu dengan seorang tentara Filipina bernama Kapten Juan Pahota yang menyebutkan jika pemukiman ini didatangi oleh konvoi tank Jepang kemarin yang dengan brutal membunuh lebih dari 100 rakyat sipil hanya karena telah membantu tentara Filipina. Selanjutnya detail penyerbuan ke camp segera dibeberkan dengan intel terbaru mengatakan jika semakin banyak hal yang masih tidak diketahui dalam camp ini, terutama kepastian jumlah musuh yang kini ditambah dengan barisan Kempetai. Ini memberi keraguan pada Kapten Prince yang merequest jika misi sebaiknya ditunda dulu. Ditambah lagi dengan Kapten Pahota yang mengungkapkan apalagi dengan tentara atau tawanan Amerika. Hingga pria ini menunjukkan apa yang doi temukan di apartemen Margaret, yaitu sebuah foto stylish Mayor Gibson. Di camp tawanan, Kapten Redding dan para pasukan diperintahkan untuk menggali bunker. Hingga telegram langsung masuk di camp Kabanatuan tentang penangkapan Margaret dan sekali lagi Mayor Gibson dihadapkan pada Mayor Nagai yang segera menunjukkan foto Margaret. Nagai meminta semua nama pemberontak Filipina yang selama ini menyelundupkan makanan dan obat-obatan ke camp ini. Dan sebagai gantinya pihaknya akan merilis Mayor Gibson dan Margaret pergi dari Filipina, jauh dari segala kengerian perang dan penderitaan camp tawanan ini. Tapi tampaknya Mayor Gibson masih betah pada bisunya. Balik ke baraknya, Kapten Redding berpamit pada Mayor Gibson jika dirinya akan kabur nanti malam, seakan tak mempedulikan rayuan Gibson yang melarangnya karena takut ancaman Jepang. Dan karena tampaknya niatan kabur Kapten Red ini sudah bulat, Mayor Gibson mengirim 2 orang untuk mengawasi Kapten Bengal ini. Tapi yang terjadi ialah salah seorang pengawas yang mengantuk pada giliran jaganya, membiarkan Kapten Redding kabur begitu saja. Sementara itu, 4 km dari camp di desa Platero, pasukan Letkol Muchi disambut oleh warga desa. Mereka datang bersama dengan pasukan Kapten Pahota.
Langsung saja pada malam harinya, skuad pengintai disiapkan di pinggir kamp tawanan. Melihat dengan kepala mereka sendiri bahwa intel dari Kapten Pahota ternyata benar, jika sebuah divisi tentara Jepang melintas tepat di depan kamp. Tak hanya melintas, sebagian dari truk-truk mereka masuk ke dalam kamp dan mengeluarkan tong-tong berisi bahan bakar. Suatu pertanda buruk bagi para tawanan, Bor. Hari keempat, 30 Januari. Pagi ini dibuka dengan briefing khusus dari pasukan Jepang yang ternyata menemukan Kapten Redding yang mencoba kabur tadi malam. Sekali lagi Mayor Naga menyuarakan peraturannya. Jika seorang tawanan kabur, maka 10 orang lainnya yang akan dihukum mati. Dan pagi ini pun hukuman ini diaplikasikan secara nyata. 10 orang termasuk Kapten Redding bertekuk lutut berjejer menunggu ajal menjemputnya melalui moncong pistol Nambu tipe 14 ini. Dan ini pula momen terakhir Mayor Gibson melihat kawan baiknya, yaitu Kapten Redding. Keesokan harinya di desa Plateru, intel terbaru dibicarakan bahwa bertong-tong bahan bakar dan pasukan tambahan masuk ke dalam kamp tadi malam dan jumlah kamp petai di sana mendekati 200-an orang. Dan yang penting ialah keberadaan jembatan Kabu sebagai salah satu akses masuk ke kamp yang jika dibiarkan begitu saja, maka pasukan tambahan Jepang dari area lain bisa datang dengan leluasa saat Kapten Prince dan kawan-kawan menyerang kamp. Ketika dia mati, jembatan ini memang sedang diduduki oleh sekitar 1000 tentara Jepang, lengkap dengan artileri dan tank-tank mereka. Tapi di tengah moral yang turun ini, Kapten Prince mengucap pada Letkol Muchi jika tentara Filipina mengajukan diri menjaga jembatan agar tak dilewati oleh tentara Jepang, dan supaya tentara Amerika bisa dengan leluasa menyerang kamp tawanan. Bukan dengan tingkat presisi yang tinggi dan waktu yang benar-benar tepat. Pada pukul 5:15 pasukan ini pun berangkat mengeksekusi misinya. Kita mulai dari pasukan Kapten Pahota yang tiba di ujung jembatan Kabu, mengamati pergerakan musuh di balik teropongnya, sementara anak buahnya dengan kalem memasang dinamit di rangka jembatan.
Tentara Amerika sendiri memulai dengan peleton Letnan Riley bersama Sersan Top segera berjalan di flank kiri, dan Kapten Prince memimpin bawahannya merayap di padang terbuka di bawah matahari yang masih terang ini, hingga mereka semua tiba-tiba berhenti pada saat jam 6 sore, waktu yang sama untuk pesawat pengalih perhatian datang, dan di langit pun sekonyong-konyong. Ini sekaligus menarik perhatian seluruh camp petai yang ada di camp Cabanatuan, termasuk Mayor Nagai. Berkat pesawat ini dan dengan turunnya matahari, penyusupan Kapten Prince berhasil sampai di sebuah parit dekat pagar camp. Setengah 8 malam dan semua elemen penyerangan sudah bersiap sedia hingga di jembatan Kabu, Kapten Pahota pun sudah mulai membantai kawanan Jepang. Dan akhirnya bahkan tank Chiha tipe 97 ini pun jadi sasaran bazooka M1A1 yang memang sudah standby ini. Sedangkan di jembatan Kabu, perlawanan tentara Jepang masih beringas dan bahkan tank yang sudah terhalangi rusaknya jembatan ini masih sempat disusul oleh barisan infanteri yang bergelombang-gelombang dan memang seakan berniat mati bertempur. Meskipun Kapten Prince akhirnya berhasil memasuki barak tempat Mayor Gibson berada dan mengangkatnya keluar. Sementara itu, Scout Letkol Muchi menyadari jika pasukan Jepang berusaha melakukan manuver flanking untuk menyerang posisi Kapten Pahota dari belakang, tapi Muchi sudah memperhitungkan hal ini. Sasaran tengah sungai yang sangat empuk dijatuhi rentet peluru dari perbukitan di seberangnya. Tapi camp petai ialah camp petai dan Mayor Nagai berniat mengirim lontaran mortar tepat ke gerbang utama menjatuhi kerumunan tawanan yang berjalan keluar camp. Hingga akhirnya Sersan Top dan Daly sadar akan hal ini dan berniat melakukan stand-off dengan Mayor Nagai dengan menjebol gerbong samping. Duel maut ini pada akhirnya hanya menyisakan Top dan Nagai bergumul di bawah barak, namun pada akhirnya hingga beberapa saat kemudian semua camp petai di camp ini tumpas kandas tanpa bekas bor, dan ke-500 tawanan perang yang tersiksa selama 3 tahun ini berjalan menuju ke kebebasan mereka. Hari kelima, 31 Januari, dengan semua tawanan berhasil diselamatkan dan diarahkan ke Talavera, sementara mereka yang tak dapat berjalan memang benar-benar diangkut dengan pedati yang ditarik kerbau. Dan di sini beredar pula Margaret mencari-cari pria yang dikasihinya, yaitu Mayor Gibson. Tapi hanya Letnan Colvin yang ditemuinya sekaligus mengantarnya ke arah sebuah gerobak, hanya untuk melihat tubuh tak bernyawa Mayor Gibson yang takluk oleh malaria. Malaria yang selama ini ingin disembuhkan oleh Margaret. Dan yang tertinggal hanyalah sepucuk surat terakhir Mayor Malang ini. Sedangkan di sudut yang lain, Kapten Prince menerima salut dan apresiasi dari Jenderal Kruger dan Letkol Muchi sebagai pemimpin penyerbuan kamp tawanan yang berhasil menyelamatkan tepatnya 511 tawanan.
Tercatat 2 korban tewas dari pasukan Amerika, sedangkan tentara Filipina terpaksa harus kehilangan 21 serdadunya dalam pertempuran maut di Jembatan Kabu, dan seorang tawanan perang tewas setelah dibebaskan yang dalam film ini digambarkan oleh Mayor Gibson. Dan untuk kesuksesan besar misi ini, Letkol Henry Mucci dan Kapten Prince diapresiasi dengan medali Distinguished Service Cross.